Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan di ba'da subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan selama 2 hari ini dicatat sebagai amal kebajikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah berikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang atmosferik Ramadan. Atmosferik itu artinya situasi, suasana, kondisi. Itu namanya atmosferik. Keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan dari atmosferik ini. Bagaimana situasi, keadaan, kondisi. Misalnya kita di kantor. Kalau situasi kerja, keadaan kerja itu nyaman, kita akan bisa meraih sukses. Lebih mudah meraih sukses kalau situasinya itu mendukung, nyaman bagawi, saling membantu, saling menolong, kadang-kadang yang saling menyikut. Itu meraih sukses lebih mudah ketimbang kita ada di tengah-tengah situasi yang kada nyaman. Di kantor itu kada nyaman situasinya, haur ribut aja, haur bertengkar aja, haur berhual aja, haur berkelahi aja. Itu juga akan membuat seorang terhambat, bahkan bisa gagal dalam hidupnya karena situasi tadi tidak mendukung. Jadi situasi ini sangat mendukung keberhasilan seseorang. Makanya orang yang mampu menciptakan atmosferik, dia akan sukses. Sebagai seorang suami, kita bisa menciptakan situasi rumah kita itu nyaman. Itu namanya suami yang sukses itu begitu.
Istri yang sukses itu adalah istri yang mampu menciptakan situasi, kondisi rumah tangga nyaman. Kalau kita misalnya bernegara, maka pimpinan negara itu adalah orang yang mampu menciptakan situasi, kondisi yang aman, nyaman, tentram. Itu pemimpin yang sukses. Kalau tidak, dia tidak termasuk pemimpin yang sukses. Kalau haur berkelahi terus ribut, bercakut. Nah, alhamdulillah negeri kita ini termasuk kondusif suasananya. Aman, tentram. Karena untuk sukses perlu situasi duluan, baru mendukung yang lainnya. Situasi ini sangat menentukan sekali. Walaupun kita punya segala macam perangkat, tapi kada aman, kada kau sukses. Kekayaan melimpah ruah, SDM bagus, tapi perang terus. Itu tidak akan sukses, tidak akan membuat orang itu tentram damai. Kalau atmosferiknya itu tidak mendukung. Itu di luar diri kita. Sekarang dalam diri kita ini, seseorang itu kesuksesannya itu bergantung juga suasana dirinya. Bagaimana dia mampu menciptakan atmosferik dirinya. Itu sangat ditentukan oleh peranan kolbun kita, peranan hati kita, batin kita, jiwa kita. Itu yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Siapa yang mampu mengelola kolbunnya, dia sukses. Siapa orang yang mampu menjaga jiwanya, dia berhasil. Nah, di Ramadan ini Allah kirimkan 1 bulan sebagai media untuk orang-orang mampu menciptakan suasana nyaman untuk dirinya. Sebelum keluar itu buat suasana hati kita nyaman dulu, tentram, bergantung hati kita. Kalau hati kita nyaman, hati kita baik, hati kita bersih, pasti hidup kita nyaman juga. Suasana Ramadan itu adalah suasana hati yang lapang. Suasana Ramadan itu adalah suasana hati yang bersih. Kalau ada orang masuk Ramadan membawa suasana hati yang semrawut, kacau balau, lawan tetangga berkelahi, kada bertaguran, malam pertama Ramadan sudah berkelahi lawan bini, lawan anak berhual, itu tidak tentram suasananya. Suasana kejiwaan, kebatinan hati orang yang tidak nyaman, itu dampaknya juga buruk buat dirinya dan lingkungannya. Itu soalnya, kalau hanya untuk seorang aja, terserah aja. Tapi suasana hati tidak nyaman itu berdampak buat dirinya, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Coba kalau kita suasana lagi marah, itu kan berdampak tuh. Di rumah berkelahi lawan bini, masuk kantor bisa mememayi kawan. Itu bisa beribut, bisa bertengkar, bisa berkelahi. Karena di rumah sudah tidak nyaman, waktu kita kerja, ke pasar, kemana aja tidak nyaman juga. Karena terbawa suasana hati. Allah datangkan 1 bulan Ramadan ini untuk menata hati orang-orang yang beriman agar hatinya itu bersih. Supaya dengan bersihnya hati, iman masuk ke dalam hati itu. Karena iman itu masuk dalam hati. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kepada orang-orang Arab Badu itu, kullam tu'minu, mereka itu kada beriman kata Allah. Walakin qulu aslamna, mereka itu baru Islam aja. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sebab iman itu belum masuk dalam hati. Ramadan dipanggil khusus, tidak kepada semua manusia. Dikhususkan yang dipanggil itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Segera kita tahu kalau yang dipanggil orang beriman, ini pasti urusannya urusan hati manusia. Karena iman itu masuk dalam hati. Artinya orang yang beriman itu orang yang punya kepekaan hati. Orang yang beriman itu orang yang punya kebaikan hati. Orang yang beriman itu hati-hati. Maka selalu orang hati-hati. Pakai hati-hati semua orang. Kalau bicara hati-hati. Kalau berjalan hati-hati. Apakah hati? Kalau bersikap bertindak hati-hati. Dipanggil Allah orang beriman. Artinya orang yang punya hati yang dipanggil Allah. Orang yang punya hati. Jadi tugas utama kita di Ramadan ini membersihkan hati. Maka Allah ciptakan pelajarannya, suasananya namanya Ramadan. Di sana ada kita berpuasa. Suasana perut lagi lapar. Ini kita dilatih. Biasanya orang kalau lagi lapar itu mudah marah. Perut lagi lapar,
Kada kawat disambat sedikit, tersinggung langsung. Karena perut lagi lapar ini. Itu berdampak tuh biasanya kalau orang lapar itu bahaya dampaknya. Semacam-macam. Kalau orang syahwatnya tidak tersalurkan, itu bahaya juga. Laki-laki ini misalnya, tuh syahwat kada tersalurkan itu bahaya itu dampaknya. Bisa ngamuk-ngamuk semingguan bisa. Mau kada tersalurkan. Bawaannya emosional, marah. Kenapa? Syahwat kada tersalurkan. Nah di Ramadan kita disuruh Allah menahan syahwat, menahan perut kita. Supaya apa? Terlatih dalam kondisi yang seperti itu, kita tetap bisa nyaman. Dalam suasana perut yang lapar, syahwatnya tidak tersalurkan, kita bisa tetap nyaman. Kita bisa tetap tentram. Kita bisa tetap bahagia. Artinya suasana yang sulit aja kita bisa nyaman, apalagi suasana nyaman. Itu orang beriman. Yang sulit saja dia bisa membuat suasananya nyaman. Situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan kayak Ramadan kan gitu. Perut kita lapar, haus kita. Suasana tidak menyenangkan. Tetapi karena ada iman, orang bisa tetap bahagia. Tetap nyaman aja nih. Nah ini namanya atmosferik Ramadan. Walau dalam suasana seperti apapun, kita bisa tetap menghadirkan hati yang lapang. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Lihat itu, perang Badar. Kok bisa menang? Jumlah sedikit, berpuasa lagi. Bayangkan, perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Dalam tanggal 17 Ramadan, tuh persis 17 Ramadan, perang Badar. Turun Quran 17 Ramadan. Dalam suasana perang, dalam suasana berpuasa, itu menghadapi orang-orang musyrik bisa menang. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, dengan peralatan yang jauh dibandingkan orang-orang musyrik, tapi kok kita bisa menang? Kenapa? Di sana hadir ketenangan. Di sana hadir keyakinan. Dalam hati orang beriman, kita hari ini akan menang. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Keyakinan itu ada. Itu yang membuat menang umat Islam. Walaupun dalam suasana yang tidak memungkinkan untuk menang. Lagi berpuasa, kalah jumlah orang, kalah jumlah senjata, tapi bisa menang. Kenapa? Ada suasana hati yang tentram. Beda dengan orang kafir. Suasana hatinya sombong. Dilihatnya orang muslim, orang mukmin, wah jumlah mereka sedikit, mudah aja ngalahkannya. Sombong mereka. Hatinya sombong. Hatinya angkuh. Hatinya kotor. Merasa lebih hebat. Merasa lebih banyak. Merasa lebih canggih senjatanya. Sombong muncul dalam hati. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka termasuk orang kafir. Kenapa? Ada kesombongan dalam hati. Kesombongan itu membuat mereka yang seharusnya menang tapi kalah. Nah, Ramadan itu begitu. Ada orang-orang yang tampaknya hebat tapi mereka kalah. Kenapa? Tidak mampu melewati suasana Ramadan ini dengan hati yang tentram. Tidak mampu dia. Puasa-puasa, tapi tetap dia kalah. Sikap mental Ramadan ini macam-macam. Paling kada ada 4 sikap mental orang berpuasa. Ada orang ketika datang Ramadan ini biasa-biasa aja. Masa bodoh aja. Kada tahu menahunya. Beban dia. Bah, datang lagi puasa aja. Kada kok makan, kada kok berokok. Mengganggu benar puasa nih. Ada orang yang seperti itu. Akhirnya mereka tidak berpuasa. Bahkan kada malu-malu. Makan tengah umum tuh kada malu. Merokok depan umum tuh kada malu. Bahkan bangga. Aku kada puasa. Ada yang begitu modelnya tuh. Bangga bahkan. Ada lagi yang kedua ini. Orangnya ini berpuasa juga. Tapi berpuasa kalau ada orang aja. Kalau ada orang melihatnya kada mau makannya. Masih malunya. Ini masih bagus nih. Malunya. Tapi kalau orang kededa makannya. Yang kayak anak-anak kan kayak itu kalau bersembunyi di rumah balik pintu makan ayam kalinya. Ada orang puasa lah. Puasa aja. Padahal kada. Ada yang begitu orang puasanya. Hanya berpuasa di tengah orang banyak. Ketika sendirian, dia kena puasa. Ini yang kedua nih. Ini sikap mental yang ketiga. Ada orang berpuasa. Rajin berpuasa. Rajin tarawih. Tapi akhlak tuh kada berubah juga. Engken, tetap juga engken. Padahal sudah Ramadan tuh. Masih engken juga masih. Padahal tarawih rajin. Puasa rajin. Akhlak kada berubah.
Penyangitan gak ada ampe-ampehnya. Sudah Ramadan itu masih aja penyangitan lagi. Kada mau hilang-hilang penyakitan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bermamai, padahal lagi berpuasa. Nah, ini yang kata Rasulullah, ada orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Nah, sikap yang keempat yang kita harapkan, ada orang ketika Ramadan datang itu dia senang. Dia bahagia, dia gembira menyambut Ramadan tuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu ucapan orang yang sangat bahagia, gembira. Bahagia benar dengan datangnya Ramadan. Dia laksanakan Ramadan itu dengan iman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa orang yang berpuasa dengan iman dan wa ihtisaban, berharap akan pahala Allah, rahmat Allah, wa ihtisaban, dengan perhitungan, dengan program, dengan perencanaan, dengan planning. Nah, kita ini kalau Ramadan buat apa namanya itu, ada rencana. Ada rencana dalam satu bulan ini. Kira-kira target kita apa? Ada rencana yang akan kita kerjakan, ada target yang ingin kita capai. Orang yang punya hati itu kayak itu kalau puasa. Orang yang punya atmosferik tadi bisa menciptakan situasi itu kalau puasa itu kada sekedar menjalankan puasa, tapi dengan wahtisaban. Hisab itu artinya kan perhitungan artinya. Dengan perhitungan dia Ramadan ini. Dengan perhitungan apa maksudnya? Dia buatnya rencananya apa selama Ramadan ini. Jam 3 sudah bangun, subuh bangun. Mandi, langsung tahajud. Habis itu baca, buat rencana. Dia buat rencana. Dan dia buat target. Dia buat targetnya. Ramadan ini aku harus menghasilkan ini. Buat target. Misal kita bikin target. Ramadan tahun ini aku akan jaga lisan. Untuk tidak pernah marah sedikit pun, bagaimanapun keadaannya. Aku tidak akan marah. Bukan cuma lagi berpuasa saja, sampai ke malam tuh tetap dijaga juga. Jangan pas puasa kada bermamai, habis azan maghrib langsung bermamai. Kenapa? Hampir sudah puasa, malam kada puasa lagi jar, bermamai langsung. Kada demikian. Dia bisa menjaga. Selama 1 bulan ini dia buat target, selama Ramadan aku akan meningkatkan kualitas kesabaran. Bagaimanapun kondisinya, aku tidak akan marah. Nah, itu namanya orang yang punya hati itu begitu. Dia bikin target. Selama Ramadan ini aku bikin target, aku harus menghatamkan Quran 2 kali. Menghatamkan Quran 3 kali. Buat target. Orang tuh kalau hidup kalau ada target itu, kalau ada tujuan, biasanya kada jelas hidup tuh kemana. Mau dibawa kemana. Karena tidak ada tujuan. Dia harus menciptakan goals, Ramadan goals, menciptakan tujuan Ramadan ini apa? Harus aku bertambah iman aku, harus tambah amal, harus tambah takwa, harus tambah baik, harus tambah sabar, harus tambah lembut. Itu buat target. Target itu kita buat. Nah, orang yang dengan hati itu begitu. Itu yang namanya orang yang Ramadan dengan benar. Bahagia, gembira melaksanakan Ramadan itu dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan suasana iman. Karena iman sudah masuk dalam hatinya. Lalu dijalankan Ramadan dengan keimanan. Kalau orang yang iman tidak masuk dalam hati, maka pasti di Ramadan tidak dengan iman juga. Karena iman belum masuk dalam hati. Walam maidul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hatinya. Nah, bagaimana supaya iman masuk dalam hati? Hati ini harus dibersihkan dulu. Hati yang kotor, hati yang berpenyakit, tidak mau masuk petunjuk Allah walau baca Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kata Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka Quran yang dia baca tuh tidak menambah iman, bahkan bertambah kekafirannya. Nauzubillah. Bayangkan ada orang baca Quran tidak nambah iman, tapi nambah ingkar. Tidak menambah iman, tapi menambah pengarasan. Tambah pengarasan. Padahal sudah mengaji nih. Ramadan ini masih sudah mengaji, sudah membaca Quran. Tapi masih pengarasan juga orangnya. Kadang kau dipadahi. Kadang kau diarahkan. Kadang kau dikoreksi. Bermamai langsung. Padahal sudah Ramadan. Itu karena hati itu belum dibersihkan. Hatinya masih banyak penyakit. Hati yang banyak penyakit, itu petunjuk tidak mau masuk ke dalamnya. Iman tidak mau masuk ke dalam hati. Petunjuk Allah Al-Quran tidak mau masuk dalam hati orang yang situasi, kondisi hatinya itu bermasalah.
Maka masuk Ramadan, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita ini, pikiran kita positive thinking, jiwa kita nafsul mutmainnah. Hati kita hati yang bersih, hati yang sehat, bukan hati yang berpenyakit. Ini gunanya Ramadan datang, supaya manusia itu tidak sekedar ada di bulan Ramadan, tapi dia masuk dalam suasana situasi Ramadan. Bukan sekedar ada di bulan Ramadan, tapi masuk dalam suasananya. Apa itu suasana Ramadan? Suasana hati yang bersih. Itu suasana Ramadan. Nah, kita bisa melihat sekarang kita sudah Ramadan belum. Ramadan artinya membakar. Dia sudah mampu membakar penyakit-penyakit dalam hatinya, sehingga suasana hati itu berubah menjadi bersih, tenang, ramah, lembut. Sama orang itu baik, tidak pernah kasar sama siapa aja, tutur katanya lembut. Nah, ini namanya orang yang iman. Orangnya lapang hati. Walau macam-macam disambati orang di bulan puasa ini, kadang melawan. Dia tidak melawan keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Dia tolak dengan cara yang buruk. Banyak mengalah. Banyak ngalah kita. Walaupun macam-macam intimidasi, kita banyak ngalah. Padahal kita tahu kita bujur, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita yang bujur. Kita ngalah aja. Macam-macam cara orang. Cara itu sebenarnya cara Allah mendidik kita aja. Bisa enggak kita melatih hati kita? Ada yang begini, ada yang begitu. Istri seperti ini, anak begini, di kantor kawan yang kayak ini, bos yang kayak ini, komandan yang kayak macam-macam yang kita hadapi ini. Gimana kita ngelola hati kita? Mampu enggak kita ngelola hati kita? Barangkali kita sudah kurang makan, kurang duit, apa segala macam. Bisa enggak kita ngelola hati kita untuk tetap tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Makanya di Ramadan ini banyak berzikir. Semua suruh zikir. Islam ini kalau kita mau melihat, semua itu zikir aja isinya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu zikir. Doa itu termasuk zikir. Sholat itu termasuk zikir. Baca Quran itu termasuk zikir. Ingat artinya. Dan karena kita ingat Allah, kita berdoa. Bangun tidur langsung doa. Itu zikir, kita ingat dengan Allah. Dapat sesuatu, kita bersyukur, alhamdulillah, zikir, ingat sama Allah. Kalau macam-macam, kita tetap ingat sama Allah. Masya Allah, subhanallah, ingat sama Allah. Ramadan ini perbanyak zikir, kurangi pandir. Banyak zikir, kurangi pandir. Itu Ramadan. Jaga lisan kita. Sia-sia orang berpuasa, kata Rasulullah, kalau mulutnya itu kada bagus. Banyak pandir, banyak bohong, banyak dusta. Padahalnya lagi berpuasa. Sia-sia aja. Nah, itu kita dilatih. Ramadan ini adalah bulan yang Allah persiapkan buat orang-orang yang mau meningkatkan kualitas, integritas dirinya di hadapan Allah. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman? Akan beriman kalau suasana hati kita bersihkan. Itu kunci iman itu. Melihat bagaimana kondisi dalam hati kita. Tenang keadaan kita. Damai keadaan kita, bahagia keadaan kita. Dengan situasi, suasana seperti apapun, tenang-tenang aja kita. Biasa-biasa aja kita. Biasa aja. Dikasih Allah apa yang kita inginkan, alhamdulillah. Belum dikasih Allah, kita tetap tenang, kita tetap bersabar, kita tetap ikhtiar, kita usaha, kita berdoa. Tapi tidak membuat kita jadi marah-marah. Ramadan datang, bakar semua penyakit kita. Sesuai dengan namanya, Ramadan. Artinya membakar. Marodo, penyakit. Sama hurufnya tuh. Hurufnya sama. Ro-ma-do. Ma-ro-do. Sama hurufnya. Ramadan. Membakar. Membakar semua penyakit-penyakit. Sifat dengki, sifat dendam, iri hati, buruk sangka, serakah, dan sebagainya. Itu tidak boleh ada dalam hati orang-orang yang beriman. Kalau bujurnya orang beriman, sifat-sifat seperti itu harus hilang semua. Segala sifat-sifat yang buruk itu dengan Ramadan ini harusnya bisa hilang. Jadi kalau orang benar-benar menghayati Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi sosok pribadi yang hebat, pribadi yang unggul. Kalau dia betul-betul menghayati Ramadan ini, kalau betul-betul dia masuk dalam suasana Ramadan. Jadi suasana Ramadan, mohon maaf,
bukan sekedar suasana berbaju koko, berkopiah, bergamis, bersarung kemana-mana. Bukan suasana Ramadan, bukan sekedar itu aja. Suasana Ramadan itu yang utama suasana hati kita tadi. Suasana hati kita yang tentram, yang nyaman, yang bahagia. Suasana hati kita yang mau dekat dengan Allah. Selama Ramadan ini tidak ada yang ingin kita dekati, kecuali Allah aja. Kecuali Allah aja. Ramadan ini salah satu namanya adalah Syahrullah, bulannya Allah. Jadi orang yang beriman tadi, yang suasana hatinya bersih, datang Ramadan itu Syahrullah, sesuai dengan namanya bulannya Allah, dia bisa menghususkan satu bulan ini untuk pendekatan dirinya kepada Allah. Tambah Ramadan, tambah dekat sama Allah. Sudah berapa kali kita Ramadan sudah? Mulai kita halus sampai ini nah, berapa puluh kali sudah. Sudah banyak kita Ramadan. Sudahkah bertambah kedekatan kita dengan Allah? Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini itu kita tambah dekat dengan Allah. Tambah dekat dengan Allah. Dan Allah akan mendekat kepada orang-orang yang punya hati. Allah akan mendekat kepada orang-orang yang juga berharap rahmat Allah Ramadan ini. Tidak ada yang dia harapkan kecuali rahmat Allah, kecuali maghfirah Allah, kecuali hidayah dari Allah, kecuali ridho dari Allah. Itu yang dia harapkan. Tidak ada harapan dunia. Di Ramadan ini dia tidak punya harapan dunia. Harapannya hanya mau bersama Allah saja. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Fa inni qarib, katakan aku dekat. Kapan Allah dekat itu? Di Ramadan ini. Di Ramadan ini adalah saat-saat Allah terdekat. Allah ingin dekat dengan kita. Allah ingin dekat dengan hamba-hambanya. Sampai disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Allah mengatakan, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ini menunjukkan sesuatu yang memang kedekatannya luar biasa. Allah ingin dekat dengan hamba-hambanya Ramadan ini. Tinggal kita mau kada dekat dengan Allah. Jangan sampai Ramadan yang kita dekati tetap dunia terus. 11 bulan sudah dekat dunia, datang Ramadan dunia juga masih. Bahkan bertambah dunianya. Belum apa-apa sudah orang sudah pikir, belum apa-apa nah sudah iklan lah. Diskon lebaran. Baru hari kedua sudah jalan ke mall. Diskon besar-besaran menyambut Idul Fitri. Baru hari kedua Ramadan sudah persiapan soal Idul Fitri. Bayangkan ini, karena orang ingin dekat dengan dunia, ingin dekat dengan berbagai macam harapan, sedangkan Allah ingin dekat dengan hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Maka kita pun harusnya begitu. Jar orang tuh gayung bersambut. Kalau Allah ingin dekat dengan kita, kita pun dekat dengan Allah. Maka dibuat Ramadan ini waktu yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak berzikir, banyak beribadah, banyak beramal kebajikan, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sedekah infak, banyak berinfak, banyak sedekah. Kalau ada rezeki buat Ramadan ini kada sama dengan bulan biasa. Jangan segitu-gitu juga. Semuanya Ramadan datang ini, sholat kita tingkatkan sholat kita. Yang tadi barangkali kita tahajud juga cuma 2 rakaat, meningkat di Ramadan ini 8 rakaat. Tarawih di masjid 8 rakaat, boleh ke rumah tahajud lagi 8 rakaat, witir 3 rakaat, qobliyah ba'diyah kita kerjakan, salat sunnah, salat duha kita lakukan. Semua kebaikan-kebaikan itu tingkatkan sholat kita. Peningkatan kualitas sholat kita. Perbaiki dan perbanyak. Jangan sama dengan bulan-bulan yang lain. Rugi kita kalau sama. Perbaiki kualitas sholat kita. Kemudian tingkatkan intensitas kita dengan Quran itu. Tingkatkan. Membaca Quran semakin banyak nih Ramadan ini. Semakin banyak baca Quran. Dan meningkat. Kalau biasanya bulan-bulan lain kita baca aja, tapi Ramadan tidak sekedar kita baca Quran, kita baca juga terjemahnya, kita lihat apa geran kisahnya nih. Nah, di situ baca Quran dan terjemahnya. Baca Quran dipahami makna-maknanya. Meningkat Ramadan ini. Itu tanda orang benar Ramadan itu
ada peningkatan kualitas. Infak ditingkatkan. Bulan-bulan lain 1.000, 2.000, masuk Ramadan 10.000. Nah, kayak itu. Meningkatnya. Tingkatkan amal ibadah. Karena kalau sudah orang itu bertambah iman, itu akan diiringi dengan bertambahnya amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman pasti beramal soleh. Orang beriman beramal soleh ini Allah persiapkan surga itu buat siapa? Orang yang beriman yang beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtil anhar. Berikan kepada kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh, jannat dengan surga. Allah persiapkan surga bagi orang-orang yang beriman yang beramal kebajikan. Di Ramadan ini ada satu surga namanya surga Ar-Royan. Surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang ahli berpuasa. Ahli berpuasa Ar-Royan, spesial surganya. Coba kita ciptakan diri kita ini bukan cuma sekedar bulannya bulan Ramadan, tapi suasana hati kita juga suasana Ramadan. Suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, suasana hati yang suci, suasana hati yang dari segala macam penyakit sudah dia bersihkan. Suasana hati yang selalu ingin dekat dengan Allah selama Ramadan. Selama Ramadan ini buat kita semakin takwa. La'allakum tattaqun. Tujuan Ramadan itu supaya kita jadi orang yang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang mau dekat dengan Allah. Orang takwa itu sederhananya orang yang pengen dekat dengan Allah. Selama Ramadan ini tidak ada yang lain dalam hati dan pikirannya tuh kecuali ingin meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Tingkatkan kualitas kita. Insya Allah kalau hati kita sudah kita bersihkan dengan sholat, hati kita bersihkan dengan baca Quran, hati kita bersihkan dengan infak, hati kita bersihkan dengan zikir, insya Allah petunjuk Allah itu masuk dalam hati kita. Allah akan masukkan petunjuknya ke dalam hati. Ala qalbika biiznillah, ke dalam hatimu dengan izin Allah. Dimasukkan Allah petunjuk itu ke dalam hati kita. Syaratnya hati kita harus dibersihkan. Kalau sudah petunjuk Allah masuk dalam hati, Masya Allah itu tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Karena itu kadang-kadang dibayar. Kadang-kadang dibayar. Suasana hati yang bersih yang sudah dapat petunjuk Allah itu adalah anugerah yang paling besar. Yang paling besar. Oleh sebab itu buat hati kita bersih. Buat suasana Ramadan ini adalah suasana turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turun Quran. Buat Quran turun dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Turun Quran itu dalam jiwa kita. Buat Quran kita semakin tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Kemampuan Quran kita semakin bagus. Kemampuan Al-Quran kita semakin baik. Tidak sekedar kita bisa membacanya atau menghafalnya, tapi kita memahami maknanya dan kita amalkan. Kita pahami, kita amalkan. Kita lakukan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu menjadi garansi, jaminan dari Allah untuk kebahagiaan hidup kita. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lam tabur. Ini 3 amalan utama di bulan Ramadan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah. Ini amalan paling utama Ramadan. Banyaki baca Quran. Ini amalan paling utama Ramadan. Sebab Ramadan bulan turun Quran. Maka perbanyak baca Quran dan pahami maknanya. Wa aqamus shalah, tegakkan salat, maka perbaiki salat kita. Ramadan kesempatan untuk meningkatkan kualitas salat kita tadi. Perbaiki, perbanyak ibadah-ibadah salat kita. Wa anfaqu, yang ketiga infak kita. Salat, Quran, salat, berinfak. A-C, Al-Quran, salat, infak. Amalkan A-C, Al-Quran, salat, infak. Di bulan Ramadan perbanyak asi, Al-Quran, salat, infak. Orang yang melakukan ini kata Allah, apa janji Allah? Yarjuna tijarah lan tabur.
Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita mau untung nggak ada hidup ini? Mau untung kan Bapak Ibu sekalian? Allah sudah memberikan konsep untuk meraih keuntungan yang Allah berikan dan tidak pernah rugi. Ini jaminan Allah. Janji Allah. Yarjuna tijarah lan tabur. Tidak pernah rugi. Kalau yang lain bisa rugi kita. Berdagang emas bisa rugi. Berdagang batu bara bisa rugi. Tapi ada kata Allah, perniagaan lan tabur. Tijarah lan tabur. Perniagaan itu tidak pernah rugi. Apa perniagaannya? Baca Quran, tegakkan sholat, berinfak. Baca Quran, tegakkan sholat, berinfak. Asi Al-Quran, sholat, infak. Kalau ini dilakukan, insya Allah rahmat Allah akan turun. Allah akan berikan jaminan kebahagiaan hidup kita dunia sampai akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.